Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi, yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian, Bappenas, LPNK dan LPK, yang kami hormati para undangan Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Musyawarah Perencanaan Nasional IPTEK 2014 dengan tema IPTEK untuk Kemandirian Pangan dan Energi serta Ketersediaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air. Sebelum melangkah ke acara inti, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars IPTEK. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama, keynote speech dengan topik Iptek dan Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas kepada Ibu Profesor Dr. Armida S. Ali Syahbana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menristek, Profesor Gusti Hatta. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara pejabat di lingkungan Kementerian Ristek dan juga BPPT serta saya rasa ada 7 ya lembaga di bawah koordinasi Kemenristek dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara peserta Musrennas Iptek 2014 yang saya muliakan. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenannya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini tentu untuk membahas, berdiskusi bersama dalam rangkaian Musrennas Iptek 2014. Pada kesempatan yang baik ini, barangkali saya sedikit mengubah barangkali ya apa yang ingin saya sampaikan dibandingkan dengan apa yang dimintakan. Ya, kalau tidak salah tadi judulnya kan tentu bukan yang terkait dengan RPJMN ya, tetapi yang lebih spesifik mengenai Iptek dan inovasi. Nah, namun tentu dengan beberapa pertimbangan ini, saya ingin menyampaikan barangkali tidak sepenuhnya ya, tetapi bagian dan juga sudah bisa menggambarkan sebetulnya rancangan teknokratik RPJMN periode yang akan datang. Jadi rancangan teknokratik dari rencana pembangunan jangka menengah RPJMN periode yang akan datang. Nah, tentu ada beberapa pertimbangannya. Ada beberapa pertimbangan. Pertama adalah kita praktis ya. Praktis ini sudah akan memasuki masa transisi. Apalagi nanti sebentar lagi setelah putusan MK kita akan masuk masa transisi, peralihan ke pemerintahan yang berikut, dan tentu dikaitkan dengan perencanaan kita juga akan mulai mempersiapkan ya untuk periode pembangunan jangka menengah yang berikut begitu ya. Jadi RPJMN 2015-2019, dan tentu di dalam tahap pembangunan yang berikut ini ada beberapa ya, baik itu tantangan pembangunan, kemudian sasaran pokok dan arah kebijakan umum yang spesifik ya, untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan maupun prioritas pembangunan periode yang berikut. Ya. Nah, jadi dalam kesempatan yang baik ini saya perkenankan saya ingin menyampaikan itu ya. Jadi sebagai apa ya, umbrella lah, payung keseluruhan, nah, di mana tentu ya bagian penting dari arah pembangunan jangka menengah ke depan ini adalah peran dari Iptek dan inovasi. Ya. Dan juga nanti barangkali ya termasuk di bagian ini saya akan menyampaikan bagaimana kaitannya tentu dengan presiden yang akan datang, presiden terpilih. Beliau itu pasti punya visi misi ya yang dijanjikan waktu kampanye. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan visi misi presiden terpilih. Baiklah, saya akan mulai ini saja ya, urutan secara berurutan. Yang pertama adalah arahan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Ini juga singkat sekali yang diambil. Slide 4 langsung. Terus slide 4. Nah, ini. Ya. Nah, jadi tentu dokumen lengkapnya itu ada di Undang-Undang 17 2007.
Di situ ada lengkap, tetapi apabila ditanya ya, RPJMN berikut itu apa yang menjadi arahan pokok? Arahan pokok ya. Nah, arahan pokoknya kalau kita ambil dari dokumen itu adalah seperti yang ditulis di depan, memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Ya. Jadi artinya apa itu? Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Berarti yang sudah dicapai di berbagai bidang harus dimantapkan. Dimantapkan itu artinya ditingkatkan gitu ya, tingkatkan lebih baik lagi. Tetapi tentu dengan beberapa penekanan, yaitu pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian. Nah, jadi tahap berikut membangun perekonomian itu sudah harus berbasiskan competitive advantage, sudah jelas itu keunggulan kompetitif bukan keunggulan komparatif, berbasiskan, ini saya mohon maaf ini harus dikoreksi ya, berbasiskan keunggulan sumber daya alam, bukan sumber daya alam yang tersedia. Jadi kalau baca naskah aslinya, ini mungkin Pak Mesdin lupa dikoreksi ya, berbasiskan keunggulan sumber daya alam. Ya, jadi keunggulan sumber daya alam itu tidak semata-mata yang tersedia, kalau tersedia ya dieksploitasi, eksplorasi habis-habisan, tetapi keunggulan. Lalu SDM-nya berkualitas, serta kemampuan iptek yang meningkat, itu ada yang meningkat, yang semakin meningkat ya. Nah, itulah inti dari tahapan ketiga dari RPJMN. Nah, kemudian kerangkanya, nomor 1 adalah prosesnya dulu. Nah, ini kan barangkali bertanya-tanya orang lotus, nanti bagaimana visi misi ya. Nah, sebetulnya di aturan ya, di undang-undang kita itu sudah cukup baik diatur, tidak akan overlap ya dan sebagainya. Jadi spesifik ya, di aturan itu diamanatkan bahwa sebelum ada RPJMN yang definitif harus ada rancangan teknokratik dulu. Dan itu tugasnya Bappenas ya, di aturannya seperti itu. Rancangan teknokratis apa yang menjadi dasar? Kurang lebih ada 3, kurang lebih ya. 1, sudah pasti ada arahan pokok rencana pembangunan jangka panjangnya 2005-2025, itu undang-undang, mungkin ekivalennya ya, dulu itu GBHN lah. Kedua adalah evaluasi yang berjalan ya, karena kita kan harus memantapkan pembangunan di berbagai bidang ya, maka harus ada basisnya yaitu evaluasi yang berjalan. Kemudian tentu bagian dari itu adalah background studies dan sebagainya ya, dan juga aspirasi, masukan-masukan dari stakeholder. Itulah yang membentuk rancangan teknokratik RPJMN 2015-2019. Bagaimana kaitannya dengan visi misi? Nah, jadi sesudah rancangan teknokratik itu sekarang insya Allah minggu depan akan diluncurkan ya oleh Bappenas, tapi intern pemerintah saja, mengundang para sekjen, sestama sesmen. Nah, kemudian tentu ada visi misi kan, visi misi presiden terpilih. Nah, nanti kira-kira awal Oktober ya, awal Oktober itu akan keluar rancangan awal RPJMN. Rancangan awal RPJMN itu sudah, yang awal Oktober sudah mulai memuat visi misi presiden terpilih. November itu adalah semacam National Summit ya, kalau 2009 kan ada National Summit. Desember Musrenbang NAS RPJMN, Januari 2015 sidang kabinet ya, kemudian ya sudah setelah Januari 2015 sidang kabinet ketok palu jadi perpres, itulah yang menjadi RPJMN definitif. Kemudian Februari Maret apabila presiden terpilih, presiden yang berikut menghendaki, beliau itu bisa melakukan APBNP 2015 ya. Kalau misalkan masih ada nggak masuk visi misi dan lain-lain, itu Februari Maret 2015 melalui mekanisme APBNP ya. Nah, jadi itu mekanismenya seperti itu ya. Jadi sebetulnya sudah sangat teratur, itu sangat teratur, sudah sangat disiapkan dengan baik ya. Siapa ngerjakan apa, begitu pemerintahan ini
kewajibannya apa ya, kemudian presiden terpilih pemerintahan yang akan datang tuh kapan ya, itu sudah cukup baik, sangat baik. Nah kemudian berikutnya lagi kerangkanya. Ini saya mohon maaf, ini sebetulnya ada dua ya, harusnya ada dua, tapi nanti di naskah di buku rancangan teknokratik itu akan lengkap. Yang pertama adalah kerangka yang sifatnya teknokratik ini. Yang kedua adalah kerangka yang sifatnya arahan dari rencana pembangunan jangka panjang, ya, karena itu undang-undang. Nah, yang teknokratiknya yang ditayangkan di sini intinya apa? Intinya adalah bagaimana, ya, tentu namanya juga pembangunan 5 tahun begitu kan, bertahap. Perspektifnya jangka panjang, ya, perspektifnya jangka panjang dengan suatu tujuan jangka panjang begitu. Setelah 2025, di mana setelah 2025 ya Indonesia tentu ya ingin menjadi negara, katakanlah negara maju. Sampai dengan 2025 minimal upper middle income. Setelah itu ya negara maju begitu kan. Nah ini harus di-guide ya, kan nggak bisa tunggu nanti begitu kan, nggak bisa. Itu harus dari sebelumnya, sekarang, termasuk 5 tahun mendatang. Nah oleh karena itu tema RPJMN yang berikut adalah pembangunan bukan pembangunan ekonomi ya, pembangunan yang ini kita capai adalah pembangunan yang kuat, yang inklusif, dan yang berkelanjutan. Bagaimana kerangkanya? Nah kerangkanya ini selain arahan RPJP yang di atas ya, juga tentu kita harus mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Kan nggak mungkin kita hanya ngelihat internal domestik Indonesia, kan nggak mungkin. Eksternal itu ya termasuk geopolitiknya, geoekonomi, termasuk agenda pasca 2015 ini yang sedang dirumuskan di PBB. Setelah 2015 inilah komitmen global semua negara yang melanjutkan MDGs ya, perubahan iklim, climate change. Kemudian yang sifatnya internal ini ada bonus demografi, ini sering sudah ya dibahas. Nah kemudian kalau ingin dikelompokkan supaya mudah, Polhuhankam, ekonomi, Kesra, sumber daya alam, lingkungan, daerah, wilayah ya. Polhuhankam diantaranya, ini saya tidak akan satu-satu, termasuk reformasi birokrasi, saya rasa siapa presidennya lanjut itu, tertib hukum, pencegahan pemberantasan korupsi, konsolidasi demokrasi, pertahanan keamanan ya, keamanan itu stabilitas dalam negeri. Ekonomi intinya transformasi ekonomi dalam arti luas, tidak hanya industrialisasi ya, tidak hanya industrialisasi. Kemudian pangan, energi, air itu sudah satu paket, makanya tema Musrennas Iptek sekarang itu sangat tepat. Infrastruktur itu intinya infrastruktur dasar dan konektivitas, Iptek dan inovasi. Kesra SDM, kalau Kesra SDM intinya SDM, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pemerataan, pengurangan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, kalau ini juga tentu terkait dengan ekonomi, dan khusus ya sejak 2014 SJSN, kita munculkan sendiri SJSN. Misalnya kalau Capres 2 yang betul-betul terpilih ya itu kan sudah Indonesia pintar, Indonesia sehat dan lain-lain ya, itu kan SJSN intinya ya. Sumber daya alam LH, pengelolaan sumber daya alam, kemudian pemanfaatan pengelolaan biodiversity. Nah kelautan ini kita akan munculkan sendiri ya kelautan. Mitigasi adaptasi perubahan iklim. Nah kemudian pembangunan daerah wilayah ya, termasuk upaya pemerataan pembangunan antar wilayah. Lalu yang di bawah ya, yang di bawah ini yang juga di RPJMN yang akan datang akan dimasukkan, yang sebelumnya itu tidak ada, yang sebelumnya atau yang sekarang itu terbatas sampai kerangka pendanaan APBN. Kerangka pendanaan non APBN tidak masuk ya, kerangka regulasi belum masuk, kerangka kelembagaan belum masuk yang sekarang.
Nah, sementara kita merasakan betul ya, begitu implementasi, begitu macam-macam, nubruk-nubruk ya, ketubruk regulasi, ketubruk kelembagaan, institusi ya, ketubruk pendanaan yang non APBN dan seterusnya ya. Nah, jadi kita udahlah. Oleh karena itu sekarang sejak di naskah RPJMN-nya ini sudah kita masukkan di mana relevan tentu ya, di mana relevan. Nah, kemudian bagian ketiga adalah pencapaian yang tidak kalah penting. Ini saya cepat saja ya, ini saya rasa Bapak Ibu juga nanti bisa melihat secara lebih detail. Nah, pencapaian ini saya rasa termasuk ya yang akan, ini kan nanti siang di Cipanas ya, Istana Cipanas, Pak Presiden mengumpulkanlah beberapa menteri untuk menyusun ya, merumuskan pidato kenegaraan. Nanti 15 Agustus ada dua pidato kenegaraan, pidato pengantar nota keuangan dan RAPBN. Nah, yang nanti siang itu pidato kenegaraan. Nah, pidato kenegaraan ini sudah yang terakhir ya dari Bapak Presiden, sehingga beliau akan banyak mungkin ya akan menyampaikan semacam accountability speech. Ya, nah, bagian penting dari pidato tersebut tentu ya pencapaian, dikaitkan dengan apa yang beliau janjikan. Ya, waktu 2009 kan beliau waktu 2009 di DPR Agustus, karena waktu itu sudah terpilih ya, beliau itu kan menyampaikan pidato di DPR semacam visi misi ya. Nah, sekarang terakhir beliau ini sudah 5 tahun, apa sih kinerja atau pencapaian dibandingkan apa yang dijanjikan 5 tahun yang lalu. Nah, ini semua ada, barangkali saya tidak akan satu-satu ya, termasuk yang Polhuankam misalnya ya, yang terkait dengan pelayanan publik, terus ini baik yang pusat maupun daerah, yang terkait dengan politik, terus lanjut ya konsolidasi demokrasi ya, kemudian yang terkait dengan penegakan hukum, misalnya pencegahan pemberantasan korupsi, ada indikator tertentu. Kemudian ekonomi adalah beberapa indikator ekonomi yang sifatnya makro yang kita tahu, pertumbuhan ekonomi, kemudian ada inflasi ya, stabilitas ekonomi makro dan sebagainya, ada penciptaan kesempatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, termasuk juga pengurangan kemiskinan. Ya, nah ini akan disampaikanlah oleh Bapak Presiden, dan beberapa isu yang spesifik, misalnya saja ini salah satu contoh, misalnya ya yang terkait dengan ini spesifik sekali ya, efisiensi begitu, efisiensi dari arus barang dan jasa, antara lain indikatornya dwelling time dan seterusnya ya. Nah, kemudian tentu ya termasuk juga beberapa indikator IPTEK. Nah, ini contoh yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan, tetapi contoh, salah satu contoh ya, bahwa di pencapaian di bidang ataupun di aspek IPTEK ini, nah ini kita dibandingkan berbagai negara, peers kita ya jelas ya kita masih harus mengejar berbagai ketertinggalan, tetapi mungkin ada sisi-sisi pencapaian yang positif ya yang Bapak Presiden juga akan laporkan. Lanjut lagi, infrastruktur, prasarana dasar, ini banyak sebetulnya pencapaiannya ya, kalau kita lihat itu kan indikatornya naik terus ya, meskipun kita ingin, nah ini semua nanti dikaitkan dengan tahapan 5 tahun berikut ya, kita sampai di mana, lalu 5 tahun berikut ingin kemana. Nah, mengapa infrastruktur dasar ini di-highlight, salah satu yang di-highlight ya, karena 2019 kita ingin yang ini semua ini 100%, kecuali backlog kepemilikan rumah ya, yang air minum, elektrifikasi rasio, sanitasi layak, kita ingin 2019 itu 100%. Bukan hanya ingin, tetapi di Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ya, jadi kita highlight khusus, dan khusus infrastruktur dasar. Mengapa penting ya, karena ini dia punya peran ganda kan, infrastruktur dasar punya peran ganda termasuk dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Berikut indikator yang terkait dengan pertanian, pangan. Ini juga kalau yang sekarang ya itu 5 komoditi pangan strategis.
Sebetulnya 5 ini, ya. Saya nggak tahu pemerintahan yang akan datang berapa, tapi yang sekarang 5, ya 5. Ini juga sudah ada proyeksi-proyeksinya, pencapaian sampai dengan yang terakhir. Terus ini yang lingkungan, ya, yang di luar pangan. Berikut adalah energi. Nah, energi juga saya rasa fokus tinggi. Pangan, energi, air udah jelas ya, fokus tinggi. Nah, ini bagaimana beberapa sumber energi primer utama, ya, dari sisi produksi, kemudian juga kenaikan konsumsi, lalu gap yang terjadi, ya. Nah, ini yang kita harus kemudian di pemerintahan yang akan datang, ya, harus secara cepat mencari solusi. Kesehatan SDM. Nah, khusus kesehatan ini ya indikator, barangkali indikator AKI, ya. Saya nggak tahu dari Bapak Ibu juga, saya yakin ada yang menekuni ini, cukup memprihatinkan, ya, karena katakanlah ya status awal itu adalah angkanya 228, tetapi 2012 itu lebih tinggi, ya. Sementara target kita 2014 itu 118. Nah, jadi dengan melebar, ya, perbedaannya ini, bukannya kemudian mendekati target, ya. Nah, jadi ini juga akan berpengaruh terhadap target periode berikut. Dan juga bagaimana upaya, ya, upaya yang penting kan upaya, apa yang terjadi, ya, what went wrong, begitu kan. Kan logikanya begini, untuk seperti pendidikan kesehatan, ya, pendidikan juga, anggaran itu terutama pendidikan, anggaran itu sebetulnya harusnya bukan isu, ya. Bayangkan 20% dari APBN, APBN-nya kan relatif naik terus begitu, pendidikan misalnya, ya. Tetapi kualitas, ya, misalkan dengan beberapa indikator standardized score itu loh kok turun gitu kan, ya. Itu kan jadi pertanyaan, ya. Ini kan mesti bukan dana. Ini apakah prioritasnya salah gitu kan? Itu kan udah agak-agak jauh gitu, ya. Apakah kita menempatkan prioritas yang salah di kebijakan program pendidikan begitu kan? Ataukah I don't know, ataukah kalau saya men-challenge-nya coba dilihat, ya, bagaimana yang namanya delivery mechanism. Makanya waktu di RPJMN yang teknokratik, ya, di bawah itu kan ada kerangka pendanaan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, yang intinya bagaimana delivery mechanism itu bisa efektif, ya. Ini yang saya sampaikan, ya. Jadi kepada teman-teman lah, ketika kita merumuskan ini semua, coba deh dilihat, ya. Ini ada something yang ya pasti ada yang salah lah di dalam manajemennya, pengelolaannya, ya. Yang ini ketika di level bawah ini nggak efektif gitu, nggak efektif itu kurang efektif, ya, mungkin bukan tidak efektif, kurang efektif, dan itu tercermin dari indikator kan kinerja, ya. Lanjut, kemudian nanti tentu yang akan sangat erat, ya, dengan iptek, inovasi dan sebagainya adalah pendidikan. Saya tidak tahu di Musrenas ini apakah ada sesi khusus, ya, mengenai katakanlah peran pendidikan tinggi begitu, khusus peran pendidikan tinggi saja, peran pendidikan tinggi dan bagaimana kaitannya, ya, dengan percepatan penguasaan iptek dan juga inovasi. Ya. Nah, jadi ini pendidikan tinggi juga kita kalau lihat, ya, ini angka-angka tersebut lah kok pada turun begitu. Paling tidak ranking, ya. Ranking yang ini kan survei standar kan. Lah kenapa turun gitu? Ya, dan turunnya cukup jauh loh. Bukan turun kalau 1-2 sih ya nggak apa-apa lah, ya. Ini kan turunnya cukup jauh.
2009-2012. Kan harus bertanya dong, ya. Masa nggak bertanya? Kalau saya sebagai orang perguruan tinggi, ini gimana sih? Kok seperti ini, ya? Kan pertanyaannya, apakah kita tidak concern terhadap kualitas, ya? Apakah kita tidak concern terhadap kualitas? Karena kalau bicara iptek inovasi, kan erat kaitannya dengan kualitas. Lah kalau seperti ini gimana? Mau ada breakthrough segala macam, kan susah kan? Ya. Kemudian berikut, nah ini nanti ini ada kaitan juga efisiensi pembiayaan pendidikan. Tapi menurut saya tidak hanya ini ya, yang tadi delivery mechanism-nya coba dilihat ya. Dilihat mengapa orang kok susah gitu. Kok jadi susah ya? Meningkatkan daya saing gitu. Oke, saya lanjut terus yang daerah saya tidak akan elaborasi daerah, terus lanjut lingkungan strategis terus. Nah, ini juga saya tidak akan elaborasi, nanti silakan nih Bapak Ibu bisa dilihat bahannya. Ini hanya ingin menyampaikan ya bahwa di rancangan teknokratik RPJMN kita perhitungkan ini geopolitik ya. Geopolitik yang standar itu posisi geografi. Kalau itu standar lah, sudah dari kapan-kapan juga sudah ya. Posisi geografi. Terus yang ini juga standar jalur bahwa kita di jalur perdagangan strategis dan seterusnya ya. Nomor 3, kita juga memiliki beberapa kawasan perbatasan dengan negara tetangga baik darat maupun wilayah perairan. Kemudian terus ini detail-detailnya ya, ini semua detail-detailnya. Begitu juga dengan geoekonomi yang sifatnya perkembangan dan proyeksi ekonomi dunia dan tidak hanya dunia satu gitu kan, yang terjadi kan ada di region-region tertentu ya, yang dengan pola-pola perkembangan ekonomi yang berbeda gitu. Lanjut, yang juga mempengaruhi aliran investasi, baik yang portofolio maupun yang sifatnya langsung, FDI itu. Ya, jadi kita bisa semacam lah memproyeksikan gitu kan, 5 tahun ke depan ini bagaimana gambarannya, termasuk apa yang terjadi di Amerika, ya, di Tiongkok dan sebagainya. Ini juga sudah termasuk yang kita perhitungkan. Dan hal-hal semacam ini tentu tidak hanya kualitatif ya, ini sebagaimana yang ditayangkan di situ, kita juga menggunakan model-model kerjasama juga ya dengan beberapa pihak. Berikut survei yang standar juga kita gunakan ya, yang intinya bahwa sebagai tujuan investasi Indonesia tetap sebagai salah satu tujuan investasi yang paling kompetitif di dunia ya, bukan di Asia saja tetapi di dunia. Itu cukup konsisten kok kita. Tidak hanya karena pangsa pasar, kalau itu sih udah pasti ya, tetapi banyak aspek lain yang dianggap ya kita itu cukup kompetitif dan itu konsisten, trennya naik seperti yang digambarkan di depan. Saya rasa dengan pemerintahan yang baru juga dengan asumsi kebijakan program kredibel, orang-orangnya nanti kredibel dan sebagainya, itu saya rasa nggak ada masalah. ASEAN Economic Community 2015 kita tahu semua. Nah ini akhir 2015, jadi berarti 2016 efektif, betul-betul efektif ya. Yang intinya adalah ASEAN akan menjadi pasar tunggal tidak hanya dari sisi konsumsi ya, tetapi juga kesatuan basis produksi. Nah ini yang mungkin ya nanti dari sisi iptek dan inovasi bagaimana supaya Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini, tidak sekedar sebagai basis konsumsi. Sudah sekarang, tetapi barangkali ke depannya ya, ini harus bagaimana lagi dengan memanfaatkan penguasaan iptek dan inovasi tersebut. Berikut adalah bonus demografi. Saya tidak tahu, saya rasa Bapak Ibu semua sudah sangat mendalami ini sering sekali di berbagai seminar sudah.
Dan sebagai informasi ya, untuk RPJMN yang rancangan teknokratik yang berikut, kita sudah menggunakan proyeksi penduduk yang terbaru. Hasil menggunakan basis datanya sensus penduduk 2010. Jadi bukan yang lama. Jadi ya mohon ya, nanti kan banyak Bapak Ibu peneliti jangan menggunakan lagi proyeksi penduduk ataupun profil bonus demografi proyeksi yang lama. Karena kok masih ada yang pakai yang lama gitu, karena beda ya, beda. Kalau yang lama window of opportunity-nya tuh agak pendek, yang sekarang tuh agak lebih panjang, ya lebih panjang window of opportunity dari bonus demografi itu. Yang sekarang itu mulai 2012 sampai dengan 2035 dan sedikit beyond. Kalau yang lama tuh agak pendek dia, ya. Nah tentu ada, karena kita kan menggunakan sensus 2010 dan asumsinya juga kita sesuaikan dengan kondisi yang lebih real. Nah ini slide berikut bonus demografi ya, ini yang menggunakan sensus 2010. Lalu tentu implikasi kebijakan yang penting, implikasi kebijakan ini bolak-balik sudah sering terus ya, itu implikasi kebijakan yang bawah ya. Jadi salah satu yang mungkin yang lain-lain sudah sering, SDM, tenaga kerja segala macam itu ekonomi, tetapi kependudukan itu menjadi salah satu kunci ya. Artinya sekarang BKKBN lah ya, leading sektornya BKKBN, karena ini ada asumsi ketika memproyeksikan kemudian menghasilkan bonus demografi yang profilnya seperti ini ya, itu menggunakan asumsi yang namanya TFR sama dengan 2,1 pada tahun 2025 ya, yang namanya pertumbuhan penduduk seimbang pada tahun kalau tidak salah 2023 itu pakai asumsi itu. Nah jadi artinya apa? Artinya pertumbuhan penduduknya harus tertentu begitu ya untuk mencapai TFR 2,1 pada 2025. Artinya apa? Peran kependudukan BKKBN menjadi sangat penting. Jadi kalau gini misalnya ya diterjemahkannya, kalau misalkan pertumbuhan ekonomi tanpa pemanfaatan bonus demografi itu 6% bisanya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi dengan kebijakan yang tepat, maka bisa ditambah lagi 15% yang paling ini ya, optimis 15% kali 6%. Ya kira-kira 1 percentage point, bisa jadi 7 gitu. Ya tetapi kan ada tetapinya, ya tadi tuh policy-nya tuh harus tepat ya untuk bisa membawa kita memanfaatkan bonus demografi termasuk kependudukan, termasuk SDM, ketenaga kerjaan dan ekonomi ya tadi. Berikut saya singkat saja, kalau yang berikut yang hanya saja mengingatkan ya, karena secara internasional ini supaya tidak terlambat ya, tetapi kita sudah sangat aktif di sini di PBB, di forum PBB. Jangan terlambat ya, jangan ada lag. Waktu MDGs kita tuh ada lag. MDGs itu kalau tidak salah tahun 2000, kita baru konsolidasinya tahun berapa? 2003 gitu ya. Jadi ada 3 tahun gitu ketinggalan. Nah tentu ya pasca 2015 kita ya insya Allah jauh lebih siap. Yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi agenda pembangunan. Ini belum definitif ya, karena masih dalam proses pembahasan di PBB sampai dengan nanti 2015, tapi paling tidak ya isunya seperti ini. Poverty pasti, kemudian pendidikan kesehatan, gender equality ya, kemudian energy, water, sanitation, infrastructure dan seterusnya. Ya, ini ada detail-detailnya. Nah intinya RPJMN-nya juga sudah harus kurang lebih harus sudah inline juga dengan ini. Ya, yang di Bappenas ya kami coba siapkan ya supaya tidak terlalu jauh begitu. Berikut perubahan iklim, saya rasa saya tidak akan ini sudah banyak. Tantangan pembangunan
Nah, dari semua itu maka tantangan pembangunannya apa? Saya rasa cepat saja, terus slide-nya ini tidak usah didetailkan. Kondisi dan tantangan pembangunan ya, dari semua itu kemudian diturunkan. Ini anunya RPJMN ya. Terus lalu disinkronkan dengan agenda pembangunan ekonomi, Polhuankam, Kesra, pembangunan wilayah, dan satu lagi yang kita spesifik adalah sebetulnya agenda pembangunan kelautan. Ya, ini belum masuk di sini. Nah, termasuk yang bagian terakhir sasaran utama, sasaran pokok. Nah, jadi di RPJMN itu ada yang namanya sasaran pokok, ada sasaran yang lebih detail. Nah, ini adalah sasaran pokoknya saja. Nanti ada sasaran detail di buku 2, ada sasaran yang terkait dengan wilayah buku 3, yang lebih detail lagi di Renstra KL. Ya, di Renstra KL. Nah, beberapa sasaran pokok pembangunan yang dapat disampaikan. Nah, jadi kita berangkat dari baseline 2014 ya. Baseline 2014 misalnya pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang teknokratik yang di-exercise adalah 6-8%. 6-8% tentu dengan ada prasyarat-prasyaratnya ada. PDB per kapita 2019 kita harapkan 7.000. Sekarang itu 2013 ya, yang tahun lalu sekitar 3.500. Memang kemarin agak di-adjust ya, karena ini kurs kita kan melemah. Tingkat kemiskinan kita harapkan nanti 6-8%, tingkat pengangguran terbuka 5-5,5%. Nah, jadi kalau capres misalnya ya, capres itu kan pertumbuhan ekonomi 7, kemiskinannya itu agak rendah dia, 5-6, ya 5-6%. Kalau tingkat pengangguran terbukanya kalau tidak salah saya belum lihat ya. Produksi padi ada, lalu ketahanan energi, proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi 6-9%. Ini memang kalau rancangan teknokratiknya yang disiapkan itu agak konservatif ya, agak konservatif. Ada angka lain yang lebih optimis ya, lebih agresif, tapi kita taruh dulu lah yang ini karena pada implementasi 5 tahun terakhir itu tidak gampang juga, ya. Listrik khusus listrik ini saya ingin menyampaikan, ini sesuatu yang sangat penting. Ya, sangat penting. Ini kunci, terutama kalau untuk ekonomi maupun kesejahteraan rakyat ya. Sekarang posisi 2014, nanti akhir 2014 sekitar hampir 50.000 megawatt. 50.000 megawatt, 25.000 megawatt diantaranya dibangun 10 tahun terakhir. Jadi masa pemerintahan Pak SBY, KIB 1 dan KIB 2 membangun 25.000 megawatt. Nah, tetapi ya ada tetapinya kan, 5 tahun berikut itu harus bisa membangun sekitar 43.000 megawatt. Bayangkan 25.000 megawatt 10 tahun terakhir kan. Sekarang posisinya 50.000, 5 tahun harus 43.000. Wah, berarti kan ini ada akselerasi ya. Hitungannya seperti itu. Kenapa ya? Karena kebutuhan industrialisasi. Lah, smelter aja berapa? Ya, smelter. Listrik untuk industri, belum lagi rumah tangga. Lah, rumah tangganya kelas menengah dan lain-lain ya. Itu ya. Jadi salah satu ini yang harus ya, tidak boleh gini yang masalah ya listrik ya. Kalau pengalaman kita ini listrik itu ada semua, tapi banyak yang behind schedule. Begitu behind schedule berantakan semua. Ya, yang terjadi di Sumatera Utara ya dan sebagainya itu. Kemudian infrastruktur dasar. Nah, ini yang saya tadi sampaikan 100% semua. Kemudian kalau konektivitas sebetulnya ada ya, tetapi tidak ditampilkan di sini. Lalu yang kualitas lingkungan hidup antara lain yang nomor 5, juga yang non ekonomi Kesra juga ada
demokrasi, kemudian penegakan hukum ya, reformasi birokrasi dan seterusnya. Ini juga ada 7 Kesra, IPM, indeks Gini, pendidikan. Nah, pendidikan ini tidak hanya yang sifatnya seperti ini ya, tetapi ada beberapa yang lebih detail, termasuk indikator kualitas dan kesenjangan, derajat kesehatan, pembangunan kewilayahan. Ya, nah khusus yang pembangunan kewilayahan, ya memang ya kenyataannya ini jadi kontribusi Jawa terhadap PDB Indonesia memang ya 30 tahun terakhir itu tidak berubah begitu. Ya, termasuk rilis BPS yang terakhir ya. Nah, tidak mudah lah. Ya, jadi Jawa itu berapa? Masih mayoritas ya. Nah, sehingga sasaran 2019 peran luar Jawanya yang ditingkatkan 45 sampai 47%. Jumlah kabupaten tertinggal, ini juga indikator kesenjangan, ini kita harapkan tinggal 39. Nah, yang sasaran pokok dan terakhir arah kebijakan utama, saya rasa kalau ini sifatnya umum ya, karena detailnya ada di mana di dokumen. Yang sekali lagi insya Allah nanti minggu depan ini akan diluncurkan dengan para sekjen, sesmen, sestama, untuk kemudian para KL ini dimintakan ya untuk membuat rancangan teknokratik dari Renstra KL. Nah, sehingga begitu proses transisinya itu formal masuk, karena sekarang kan belum formal, masih menunggu MK ya, masih menunggu MK. Begitu proses transisinya formal, pemerintahan sekarang sudah siap dengan rancangan teknokratik ya. Rancangan teknokratik kan semacam baseline begitu. Nah, kemudian pemerintahan yang akan datang komunikasi ya, dalam masa transisi. Nah, ini mulai di-exercise sama-sama. Ya, jadi pemerintahan yang sekarang itu sudah punya semuanya. Begitu yang akan datang, saya minta maritim begitu misalkan, minta apa, ya kita bisa adjustnya gampang ya. Kalau kita nggak punya ini, berantakan itu, nggak kebayang berantakan gitu, ya. Yang mana yang lanjut, yang mana yang enggak, yang mana yang harus diganti, waduh berantakan itu, nggak kebayang ya. Tapi kalau kita udah punya, udah rapi, 5 tahun yang akan datang, fiskalnya begini, pagu indikatifnya begini, dengan berbagai exercise, skenario, mau tumbuh 7%, oke, bisa, angkanya begini, tapi harus, ini loh yang harus dilakukan ya. Kemudian misalkan kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, bisa, berarti BPJS-nya harus di-adjust-nya begini gitu kan, jadi nggak dari nol gitu ya, nggak dari nol. Infrastruktur yang mana dan seterusnya. IPTEK juga ya, IPTEK-nya ada visi tertentu dari presiden terpilih, ya oke gitu kan, ini loh kondisi existing ya, dan ini yang kita siapkan secara teknokratik, dananya begini, non APBN-nya begini dan seterusnya ya. Nah, saya rasa demikian barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Menristek, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini kebetulan kesempatannya baik ya, di Musrennas IPTEK, saya rasa pas betul. Jadi saya sudah menyampaikan garis besar dari rancangan teknokratik RPJMN yang tentu selanjutnya di KL-KL terkait menyiapkan rancangan teknokratik Renstra KL, sehingga juga semua ya insya Allah bisa inline dan juga selesai tepat waktunya. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Armida. Penyerahan plakat dari Menteri Riset dan Teknologi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, kepada Bapak Gusti Muhammad Hatta, dipersilahkan.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan dari Ketua Tim Pengarah Musrenas Iptek 2014. Pada Bapak Agus Puji Prasetyono, dipersilahkan. Yang kami hormati Bapak Menteri Riset dan Teknologi, yang kami hormati Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, pejabat LPK, kepala dan pejabat lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan lembaga baik pusat maupun daerah, para rektor perguruan tinggi, tamu undangan dan hadirin sekalian peserta Musrenas Iptek yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya berkat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan pertemuan yang kita namakan Musyawarah Perencanaan Nasional Iptek tahun 2014 atau disebut Musrenas Iptek 2014 dengan tema Iptek untuk Kemandirian Pangan dan Energi serta Ketersediaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air. Pertemuan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-19, utamanya dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan dan program Iptek ke depan serta membangun tekad bersama untuk menyusun rencana aksi dalam kurun waktu 5 tahun. Musrenas Iptek diperlukan sebagai langkah koordinasi dan sinergi guna menyikapi isu-isu faktual bidang Iptek termasuk lingkungan strategis yang dihadapi akhir-akhir ini. Hasil Musrenas Iptek ini akan menjadi masukan, acuan dalam rangka mengembangkan kebijakan, perencanaan program, dan kegiatan yang memperkuat substansi dokumen kebijakan pemerintah seperti RPJMN, Jakstranas Iptek, dan Agenda Riset Nasional, serta Rencana Kerja Pemerintah atau disebut RKP. Persiapan Musrenas Iptek 2014 didahului dengan menyelenggarakan pertemuan pra-Musrenas yang pertama diadakan pada tanggal 8 Juli 2014, kemudian pra-Musrenas yang kedua diadakan pada tanggal 14 Juli 2014, semuanya diadakan di Jakarta. Kedua pra-Musrenas tersebut telah menghasilkan kesepakatan dalam mensikapi berbagai isu penting antara lain kemandirian pangan, kemandirian energi, serta ketersediaan dan pendayagunaan sumber daya air. Pertemuan pra-Musrenas pertama dan kedua tersebut masing-masing diikuti oleh kurang lebih 120 peserta mewakili berbagai lembaga baik pusat maupun daerah. Hasil-hasil pertemuan tersebut akan didiskusikan dan disempurnakan dalam Musrenas Iptek 2014 pada hari ini. Perlu kami sampaikan pula bahwa Musrenas 2014 ini dihadiri oleh kurang lebih sekitar 400 peserta dari pusat maupun daerah yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintah, lembaga pemerintah kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan Musrenas Iptek 2014 ini dapat berlangsung lancar, produktif, dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat KNAP untuk 2 Pranata Litbang dilanjutkan peluncuran Decision Supporting System DSS Iptek Indonesia. Sertifikat KNAP diberikan kepada Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan dan Pusat Litbang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Sebelumnya kami bacakan profil singkat dari kedua Pranata Litbang. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan atau Pustekola berada di bawah Badan Litbang Kementerian Kehutanan dan berlokasi di Jalan Gunung Batu nomor 5 Bogor. Visi Pustekola menjadi sumber utama teknologi dan inovasi keteknikan dan pengolahan hasil hutan pada tahun 2020 dengan misi antara lain melaksanakan penelitian terintegrasi, meningkatkan pengembangan hasil penelitian,
dan mengembangkan diseminasi hasil penelitian. Pustikola memiliki sebuah laboratorium terpadu, dilengkapi berbagai peralatan yang memungkinkan pelayanan dengan ujian maupun identifikasi unsur kimia berbagai hasil hutan, dengan didukung oleh 45 orang peneliti. Pustikola juga memiliki laboratorium yang dapat memberikan pelayanan untuk pengujian terkait dengan pengolahan hasil hutan. Pustikola memiliki koleksi sampel kayu sebagai rujukan identifikasi jenis kayu terbesar ketiga di dunia dengan koleksi kayu lebih dari 34.000 sampel kayu. Hasil litbang selama ini dihasilkan antara lain teknologi pembuatan dan pemanfaatan cuka kayu, teknologi pembuatan arang terpadu, teknologi pembuatan nanokarbon untuk komponen mobil listrik dan biosensor, dan telah dipublikasikan dalam bentuk buku atlas kayu, atlas rotan, proceeding, maupun buletin hasil hutan. Di samping itu dari hasil litbang telah dihasilkan 4 buah paten. Pustikola memiliki komitmen yang jelas dalam penerapan sistem mutu, sehingga pada tanggal 2 Juni 2014 ditetapkan mendapatkan akreditasi genap untuk ruang lingkup yaitu Forestry Science atau keteknikan dan pengolahan hasil hutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera atau PUSNA merupakan organisasi di bawah BKKBN yang berlokasi di Jalan Permata nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Visi dari PUSNA adalah mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan profesional dengan misi menyediakan data informasi hasil penelitian terkini serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil-hasil kajian, penelitian, dan pengembangan. Dengan didukung sekitar 15 orang peneliti, PUSNA melaksanakan litbang di bidang KB dan KS, antara lain adalah studi operasional riset pengembangan model bina keluarga balita atau BKB dengan produk akhirnya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. PUSNA juga melakukan kerjasama penelitian dengan pusat penelitian Fakultas Kedokteran dan Universitas dan rumah sakit terkait dalam rangka uji klinis alat dan obat kontrasepsi. Hasil litbang PUSNA dipublikasikan dalam bentuk buku penelitian, jurnal ilmiah pada 2 ruang lingkup, yaitu Population Trend and Policy, kedua Fertility, Family and Household Studies. Pada penerima penghargaan dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Pada Ibu Insinyur Ambar Rahayu dari Pusat Litbang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Bapak Dr. Insinyur Rufi dari Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan. Dimohonkan kepada Bapak Menteri Riset dan Teknologi yang didampingi oleh Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selaku Ketua KENAP untuk memberikan sertifikat KENAP. Dimohonkan kepada Bapak Menteri untuk tetap di tempat, Pak. Peluncuran Decision Supporting System DSS IPTEK Indonesia oleh Menteri Riset dan Teknologi yang didampingi oleh Deputi Relevansi dan Produktivitas IPTEK dengan mengarahkan laser pointer ke layar sebelah kiri. Decision Support System ini di bilnas.ri
iptek.go.id/dss. Kita akan temukan keunggulan-keunggulannya di sana. Selamat menikmati. Sambutan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus membuka acara Musrennas Iptek 2014 pada Bapak Profesor Gusti Muhammad Hatta dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Litbang atau Bapeda, sudah hadir saya lihat semua nih. Kepala LPNK juga hadir atau yang mewakili. Kepala LPK, Ketua DEN, KIN, IP juga hadir. Di sini ada Profesor Sangkut Marzuki, terima kasih Pak hadirannya. Dari DRN juga hadir atau yang mewakili. Direktur BUMN, Ketua Umum Pimpinan Industri dan Kalangan Swasta, saya hormati pimpinan organisasi profesi, media massa, dan organisasi masyarakat, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita hari ini bisa berhadir untuk mengikuti acara Musyawarah Perencanaan Nasional Iptek 2014. Alhamdulillah, kita baru saja melewati tahapan bersejarah dalam kehidupan bernegara kita, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019. Kita semua tentunya berharap agar presiden dan wakil presiden nantinya akan terus berkomitmen dalam memajukan Iptek dan menjadikan Iptek sebagai penggerak roda perekonomian dan pembangunan nasional. Dimasukkannya pembangunan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu topik dalam debat calon presiden beberapa waktu lalu adalah merupakan sebuah terobosan, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan Iptek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan masa kita ini. Pembangunan Iptek di Indonesia sudah menjadi amanat yang tertuang dalam Amandemen 4 UUD 1945 pasal 31 ayat 5 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memajukan Iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk mewujudkan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Karenanya, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ini adalah bagaimana meningkatkan pembangunan Iptek dan kontribusinya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Para hadirin yang saya hormati, saya kira kita sudah sering ya dalam sambutan-sambutan itu, biasanya pejabat-pejabat itu tidak ketinggalan lah soal Iptek ini ya, peranannya apa segala begitu. Tapi yang kita tunggu adalah dalam bentuk misalnya APBN, apakah itu bisa terlihat apa tidak ya. Mestinya harus konsisten gitu antara yang di sini dengan yang di sebelah sini gitu, hulu dan hilir gitu. Itu yang perlu kita tunggu. Saya yakin kita semua tidak meragukan lah kalau orang misalnya bicara tentang middle income trap, bicara tentang itu, katanya dari 100-an negara, setelah beberapa tahun hanya 3 negara yang bisa melewati yang middle income itu. Ya, saya kira kita sepakat ya, kalau kita ingin melewati itu, mau tidak mau pendapatan kita harus meningkat gitu. Ekspor kita harus lebih banyak daripada impornya gitu. Kalau kita ingin melakukan nilai tambah, mau tidak mau harus menggunakan teknologi, tidak ada lain saya kira. Nah, itu yang saya kira penting sekali. Para hadirin yang saya hormati, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Iptek adalah merupakan salah satu unsur penting di dalam membangun dan memajukan suatu bangsa. Dengan Iptek, maka suatu bangsa dapat secara efektif
mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki, dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian atau sering dikenal dengan perekonomian berbasis teknologi. Negara seperti Jepang, Korea, dan Taiwan merupakan bukti empirik bagaimana IPTEK telah berperan di dalam menunjang kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, dengan penguasaan IPTEK yang mumpuni, negara-negara tersebut mampu mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan bila kita mengikuti pertandingan sepak bola gitu ya, Piala Dunia di Brasil baru-baru ini, disebutkan bahwa keberhasilan tim nasional Jerman dalam meraih supremasi sepak bola sejagat tersebut tidak terlepas dari peran IPTEK. Dukungan IPTEK sangat berperan dalam menganalisis dan program latihan inovatif yang berfungsi meningkatkan performa pemain. Selain itu, IPTEK juga diperlukan dalam menentukan, menganalisis permainan sekaligus dan menentukan strategi permainan yang akan dilakukan. Saya dengar beratnya bola aja itu diukur-ukur gitu tuh, supaya lintasan pelurunya seberapa jauh, jatuhnya nanti di mana, sehingga si pemain itu udah ngerti lah harus ke sana gitu. Sepertinya dia tidak melihat tapi harus ke sana gitu, karena sudah dihitung beratnya bola apa segala itu ya. Jadi saya ingat pelajaran SMA dulu, lintasan peluru itu rupanya diperhitungkan juga nih dalam sepak bola ini. Dalam konteks Indonesia, IPTEK sebenarnya sangat penting dalam menjawab persoalan yang dihadapi saat ini, seperti untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, bidang kesehatan, mengurangi kecelakaan transportasi, antisipasi bencana alam, hingga peningkatan prestasi di bidang olahraga. Katanya 2018 kita jadi tuan rumah Asian Games. Nanti silakan para masyarakat IPTEK juga nanti mendukung supaya berhasil nih ya. Bagaimana Pak Misdin, cocok ya? Karenanya upaya untuk memajukan IPTEK nasional harus menjadi prioritas untuk pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan bangsa. Terlebih lagi, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah serta sumber daya manusia yang kualitasnya tidak kalah dari bangsa lain. Saya kira seperti ini sebenarnya tidak aneh ya kalau kita ini mandiri atau berdaulat ya, soal pangan gitu, atau juga energi, karena memang kita ini kan nomor 3 berapa ya, karena keragaman hayatinya di dunia gitu. Jadi tidak aneh seharusnya kita menguasai bidang-bidang ini. Tapi kalau kita toh masih import itu memang aneh juga itu. Sama seperti yang dikatakan Ibu Bapenas tadi, uang sebetulnya banyak begitu, tapi kenapa target-targetnya justru menurun gitu, yang dicapai gitu. Nah itu berarti soal keefektifan penggunaannya itu ya yang perlu ditingkatkan. Sementara kalau Ristek ini memang kekurangan uang setahu saya ini, kurang terus uang kita ini ya. Walaupun kelihatannya nambah duitnya, tapi kalau dibandingkan APBN turun, dia tambah kecil terus. Jadi yang dulu angkanya 0,09%, sekarang saya lihat para masyarakat IPTEK menyebutnya 0,8% ya sekarang. Tambah turun lagi ya. Tapi kita jangan frustasi ya. Gunakan cara-cara lain dengan teknologi. Hadirin yang saya muliakan, dalam rangka menanggapi isu strategis yang muncul baik pada saat ini atau bertahun-tahun mendatang, serta merencanakan program IPTEK 5 tahun mendatang, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan Musyawarah Nasional Perencanaan IPTEK 2014. Musresnas ini yang sebelumnya disebut dengan Rakornas merupakan bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Saya kadang-kadang geli juga gitu, orang susah sekali menyebut Hakteknas itu loh. Pasti kalau di mana-mana tuh bilangnya Harteknas gitu, karena hari ya. Kalau ini K ini maksudnya kebangkitan, harinya ikut di H saja lah gitu. Hakteknas, susah orang kelihatannya, belum familiar lagi Hakteknas, samping menyebutnya saja sudah susah sedikit ya. Adapun isu-isu yang dibahas dalam Musresnas IPTEK disesuaikan dengan tema Hakteknas tahun ini, yaitu inovasi pangan, energi dan air. Jadi food, energy and water untuk daya saing bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan RPJM ketiga, yaitu menekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama, pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia. Ini dihilangkan tadi kata kata Ibu Menteri tadi. Sumber daya manusia berkualitas, kemudian kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bila dalam Rakornas Ristek pada tahun yang lalu dimasukkan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan IPTEK, maka dalam Musresnas IPTEK akan dibuat sebuah konsensus dan komitmen dalam perencanaan program dan kegiatan IPTEK. Konsensus tersebut diharapkan didapat dari semua para pemangku kepentingan dengan menselaraskan kebijakan dan program-programnya. Keselarasan tersebut diharapkan terjadi dalam perencanaan program dan kegiatan hingga anggaran IPTEK 2015-2019 yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset, baik yang berada di LPNK Ristek, kementerian atau lembaga yang berada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Saya berharap Musresnas IPTEK ini dapat menghasilkan kesepakatan terkait dengan sinergi program 7 bidang prioritas terhadap kemandirian pangan dan energi, pengelolaan dan pendayakan sumber daya air, serta rumusan tentang sinergi kebijakan, program dan anggaran 2019. Keseluruhan hasilnya akan dilaporkan kepada Bapak Wakil Presiden dalam acara puncak tanggal 11 Agustus 2014 nanti. Para hadirin yang saya hormati, saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman semua ini, masyarakat IPTEK, karena dalam beberapa bulan lagi saya akan lengser ke Prabon. Mudah-mudahan jadi pandito begitu ya. Bagaimana kita sama-sama berjuang meyakinkan entah pemerintah, entah misalnya industri, bahwa kita sanggup menyediakan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Saya kadang-kadang bertanya di dalam hati, kenapa sih orang mengasih anggaran kita sedikit? Apakah orang tidak percaya begitu? Dengan hasil-hasil kita selama ini mana gitu yang sudah kita hasilkan? Oleh karena itulah saya terus berjuang bagaimana hasil-hasil anak karya bangsa ini kita kenalkan, kita upayakan, kita dorong supaya diproduksi secara massal. Jadi maksud saya di tahun-tahun depan itu harus kita lakukan itu sekuat-kuatnya. Kita harus meyakinkan. Memang saya merasakan sebagian masyarakat kita ini kadang-kadang ragu juga dengan hasil kita itu. Ya, itu yang perlu kita atasi bersama. Kementerian Ristek setiap tahun mengeluarkan buku yang dinamakan dengan 100 inovasi. Itu diberikan kemana-mana itu. Harapannya itu bisa diterapkan, diproduksi secara massal. Tapi sedengar dari teman-teman di Kemenristek hanya 10-20% saja dari dalam buku itu yang betul-betul diterapkan. Sayang sekali gitu. Padahal uang untuk mendapatkan teknologi tersebut cukup banyak gitu. Oleh karena itu, jadi di tahun-tahun depan kita harus meyakinkan itu. Apalagi kalau kita lihat tadi pada periode ketiga 5 tahun ini, kelihatannya teknologinya ditekankan sekali itu, saya lihat itu. Nanti kita tunggu saja, benar nggak itu? Tersurat nggak di dalam kegiatan per tahun itu ya, bahwa anggaran Ristek itu maksudnya untuk komunitas IPTEK itu bisa meningkat, itu yang perlu. Dan memang saya kira kita jangan terlalu mengandalkan juga dana pemerintah, yang harus kita garap dana dari industri atau bisnismen, itu yang perlu kita garap bersama-sama dan kita yakinkan bahwa ini akan menguntungkan mereka. Kami memang sudah berupaya begitu ya, mengenalkan teknologi-teknologi dari anak bangsa ini, tapi ada juga yang 2-3 tahun baru bisa berhasil gitu, baru mereka bisa yakin. Jadi ada beberapa sudah yang saya senang, saya sendiri meresmikannya, artinya memproduksi secara massal hasil karya anak bangsa. Misalnya yang saya masih ingat, karena baru-baru ini sih, yaitu teknologi pengolahan air untuk daerah rawa atau mana begitu, yang kalau dimasukin di alat itu dia siap untuk diminum atau dipakai gitu. Nah, itu sudah diproduksi. Kemudian saya juga senang bahwa radar yang hasil buatan LIPI itu sudah juga mulai diproduksi. Saya kira itu bagus. Kemudian mudah-mudahan nanti yang baterai ini juga ya bisa diproduksi oleh PT siapa namanya, Nipres atau yang lain. Itu terus kemarin juga masih bulan puasa saya di Jawa Timur itu juga launching oleh Petrosida ya, oleh Petrosida
yang ini bahan-bahan yang diperlukan untuk kegiatan di bidang pertanian. Nah, saya kira ini yang perlu kita dorong. Mudah-mudahan nanti harapan saya juga Menristeknya akan datang, akan tetap komit untuk meningkatkan masyarakat atau komunitas iptek kita di seluruh Indonesia. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada acara Musyawarah Iptek kali ini. Semoga upaya kita dalam mensinergikan kegiatan berbasis iptek serta majukan iptek dapat terlaksana dengan baik. Saya terima kasih atas dukungannya. Di sini saya lihat hadir Kepala Litbangnya SDM ya, Pak Toto ini selalu juga mendukung kegiatan kita. Dari Bappenas ini Pak Misdin lah ya, yang selalu berkecimpung terus membantu Ristek di sini. Mudah-mudahan ini tahun-tahun 5 tahun yang akan datang semakin gaungnya semakin lebih bagus lagi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kita berupaya menciptakan teknologi yang bisa memecahkan permasalahan masyarakat. Tentunya tidak lupa juga dalam hal bencana alam. Jadi itu kita tidak bisa menghindari, memang kita berada di lokasi yang harus menerima bencana terus. Yang harus kita lakukan adalah mengurangi korban. Tentunya dengan menghasilkan teknologi-teknologi termasuk early warning system, termasuk memanfaatkan local level knowledge atau local wisdom, karena itu juga sangat membantu untuk mengurangi dampak dari bencana. Saya kira demikian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pembukaan Musrennas Iptek 2014 pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum melanjutkan acara sidang komisi, dipersilahkan untuk break selama 5 menit. Menteri Riset dan Teknologi yang didampingi oleh Deputi Relevansi dan Produktivitas Iptek dipersilahkan memasuki ruang VIP untuk press conference. Dan para peserta sidang dipersilahkan memasuki ruang sidang komisi. Untuk bidang pangan, di ruang komisi utama. Bidang energi di ruang komisi 1, bidang air di ruang komisi 2. Serangkaian acara tersebut sepenuhnya akan saya serahkan kepada pimpinan sidang komisi.